Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Angel Penarti dengan NIM H052335 dari kelas PGSDD angkatan 2023. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai peran kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu peran kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Nah, secara etimologis, kurikulum berasal dari kata kurir atau kure yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai ke garis finish atau dalam dunia olahraga. Nah, pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah sebuah penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari serta bagaimana cara mempelajarinya. Peran kurikulum yang pertama yaitu peran konservatif. Nah, kurikulum memiliki tugas dan tanggung jawab mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial kepada generasi muda. Sekolah sebagai suatu lembaga sosial dituntut dapat mempengaruhi dan membina tingkah laku para siswa dengan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan peranan pendidikan sebagai suatu proses sosial. Kedua yaitu peran kreatif. Dalam peran kreatifnya, kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya agar dapat berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Kurikulum yang tidak mengandung unsur-unsur baru akan menghasilkan pendidikan yang ketinggalan zaman, sehingga berarti bahwa apa yang diberikan sekolah bagi siswa menjadi kurang bermakna. Peran yang ketiga yaitu peran kritis dan evaluatif. Dalam hal ini, kurikulum turut aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan menekankan pada unsur berpikir kritis. Kurikulum berperan untuk menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan nilai atau budaya baru yang harus dimiliki anak didik. Materi yang ketiga yaitu mengenai pengertian belajar, mengajar, dan pembelajaran. Nah, belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis yang dilakukan oleh seorang di lingkungan sekitarnya sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang tentunya bersifat positif yang berbeda antara sesudah belajar dan sebelum belajar. Mengajar adalah adanya komunikasi dari pendidik ke peserta didik sebagai usaha menanamkan dan memberikan informasi baik berupa pengetahuan juga keterampilan kepada peserta didik mengenai hal yang sebelumnya tidak diketahui. Kemudian pembelajaran ialah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang saling berkesinambungan yang disertai dengan adanya perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pembelajaran. Materi yang ketiga yaitu mengenai pengalaman empiris sebagai sumber belajar. Empirisme atau suatu aliran yang dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Filsafat empiris mengatakan bahwa bukanlah rasio yang menyusun kebenaran, akan tetapi pengalamanlah yang nantinya membawa manusia dalam kebenaran. Empirisme berpendapat bahwa pengetahuan tentang kebenaran yang sempurna tidak diperoleh melalui akal, melainkan diperoleh atau bersumber dari panca indera manusia, yaitu mata, lidah, telinga, kulit, dan hidung. Dengan kata lain, kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan pengalaman manusia. Materi selanjutnya mengenai filsafat sebagai sumber belajar. Filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengenai segala sesuatu dengan memandang sebab yang terdalam. Peran filsafat dalam ilmu pengetahuan adalah filsafat memberi penilaian tentang sumbangan ilmu-ilmu pada perkembangan pengetahuan manusia guna mencapai kebenaran, tapi filsafat tidak ikut campur dalam ilmu-ilmu tersebut, di mana filsafat selalu mengarah pada pencarian akan kebenaran. Pencarian itu dapat dilakukan dengan menilai ilmu-ilmu pengetahuan yang ada secara kritis sambil berusaha menemukan jawaban yang benar.
Materi terakhir yaitu pembelajaran menggali konsep siswa. Pembelajaran yang menggali konsep siswa adalah metode yang mendapatkan siswa sebagai pusat dari proses pembelajaran. Dalam pendekatan ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan, mengembangkan, dan memahami konsep secara mandiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman konseptual siswa, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi nyata. Demikian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.